Halo guys, balik lagi sama gue Syawal di channel Ngoceh Film. Oke, hari ini gue mau bahas lagi lanjutan daripada alur cerita film yang berjudul. Buat kalian yang belum nonton part pertamanya, alangkah baiknya teman-teman langsung aja dulu nonton video yang gue sematkan ini coy. Tak lama setelah Shimura dibuat pingsan, akhirnya Aki berhasil menemukannya setelah cukup lama mencari. Kemudian saat di rumah, Shimura langsung memberitahu orang-orang yang menghajarnya tadi memberikan peringatan untuk pertama dan juga terakhir kalinya. Aki berasumsi timingnya terlalu sempurna. Mungkin peretas dan juga orang yang menyerang Shimura adalah orang yang sama. Di momen ini akhirnya Kanegon menyadari dan juga menduga kalau pelakunya adalah Rumi. Namun dia takut memberitahu teman-temannya cuy. Esok harinya dia langsung menemui Rumi dan juga meminta kata sandinya dikembalikan. Rumi dengan tegas berkata kalau dia tidak tahu apa-apa dan dia sangat sibuk dengan pekerjaan agensinya. Lantas Rumi pun langsung pergi begitu saja. Kemudian Kanegon mengirimkan pesan teks ke Shimura yang bertulis, "Aku tahu siapa pelakunya." Di arah lain, Rumi langsung bertanya kepada Kimishima, "Apakah Anda pelaku peretasan akun viral hit?" Dia menjawab kalau itu bukan ulahnya. Malam harinya, Kanegon menunjukkan situs milik agensi Candy Crown. Nah, di sana mereka menemukan orang yang sudah menyerang Shimura. Sekarang semuanya sudah jelas siapa pelakunya. Beberapa waktu kemudian, Shimura dapat video terbaru lagi, yaitu cara mengalahkan banyak lawan. Toki berkata, "Kalau serius ingin mengalahkan lawan, kau harus menguasai setidaknya 10 teknikku." Tapi teknik ini mustahil dikuasai oleh pemula. Namun meski tidak bisa menang dalam pertarungan, kau masih bisa menang dalam permainan. Tak lama setelah itu, mereka bertiga langsung memulai siaran langsung menggunakan akun baru dan juga menemui target. Nah, di sini Shimura berpenampilan seperti pemilik Yakuza. Ini adalah permainan yang dimaksud. Shimura dengan nada bicara berat, dia terus menunjukkan semangat seorang Yakuza yang haus darah. Shimura langsung menggertak mereka dengan jurus belalang sembah, bahkan menunjukkan semangat bertarung gorila. Semua akting terlihat sempurna, tapi penyamaran Shimura akhirnya terbongkar akibat tersandung dan juga kehilangan fokus. Situasi menjadi terbalik di saat semua penyamaran itu terbongkar. Walaupun sempat kena hajar, Shimura berhasil bangun dan juga terus berlari. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Shimura juga memanfaatkan beberapa celah untuk menghajar mereka, bahkan dengan sengaja memegang mobil untuk menyeret tubuhnya dan juga menendang dari belakang. Setelah berhasil mengalahkan mereka berdua, akhirnya akun viral hit bisa didapatkan kembali dan mereka langsung mengubah sandinya cuy. Di waktu yang sama ada sosok pria yang penasaran dengan orang di balik akun viral hit. Keesokan harinya akun viral hit mengunggah satu pengumuman, yaitu mereka sedang mencari lawan untuk melakukan live streaming. Di sisi lain terlihat Shimura dan juga Hako kembali jalan bersama. Nah, di sana Shimura berkata kalau sebelumnya dia sempat mengikutinya dan juga melihatnya masuk ke rumah yang sangat besar. Dengan kata lain, Shimura mau bilang kalau jadi orang kaya itu ternyata enak dan juga mereka hidup di dunia yang berbeda, seperti langit dan juga bumi. Di momen ini, Shimura juga berniat menyatakan perasaannya, tapi niat itu diurungkan karena Shimura masih merasa takut cuy. Saat di sekolah, Kanegon memberitahu kalau mereka sudah dapat lawan baru, yaitu Ryo Shinjo, mantan juara taekwondo SMA. Dia dikeluarkan dari sekolah dan juga jadi pembuat onar. Kabarnya dia juga sering berkelahi sampai tak sempat memperbaiki arlojinya. Semua viewers dan juga Kanegon merasa itu akan sangat seru. Aki dan juga Shimura menolaknya karena mereka tidak bisa melawan orang yang sudah ahli dalam ilmu bela diri. Kanegon malah berkata, mereka tidak bisa menolaknya. Selain permintaan viewers, ini juga tantangan langsung dari Ryo Shinjo itu sendiri. Di waktu yang sama, video Haku dan juga Shimura sebelumnya malah viral di media sosial. Beberapa hari setelah itu, Aki nekat menemui Ryo Shinjo dan menegaskan kalau pertarungan ini nggak akan pernah terjadi. Shimura yang sempat dihubungi oleh Kanegon akhirnya tiba di lokasi. Shimura langsung mengajak teman-temannya pergi dari sana. Ryo langsung mencegahnya dengan menendang Kanegon, sembari terus menghajar Kanegon. Ryo terus memaksa Shimura untuk bertarung dengannya. Kalau tidak, mereka harus menyerahkan akun viral hit kepadanya. Shimura sempat maju tapi tetap tidak berdaya di hadapan Ryo. Aki pun juga ikut dijambak cuy.
Leher Kanegon diinjak sampai membuat wajahnya perlahan pucat dan juga sulit bernafas. Shimura tidak punya pilihan lain, dia menyerahkan akun viral hit kepadanya. Di rumah sakit, Kanegon sangat kecewa kepada Shimura. Kenapa dia harus menyerahkan akun viral hit kepada musuh? Padahal itu adalah akun mereka. Kanegon juga malah mengusir Aki dan juga Shimura dari sana. Dalam perjalanan pulang, Aki berkata, begitu Reo menetapkan targetnya, dia sengaja menganiaya teman-teman mereka, alih-alih si targetnya sendiri. Ya seperti kejadian tadi cuy, Reo sengaja menyiksa teman-teman Shimura, padahal targetnya adalah Shimura itu sendiri. Selain itu juga ada rumor bahwa Reo membunbun seorang berandalan 2 tahun lalu. Dia dibebaskan karena kurang bukti, tapi pembunuhnya masih jadi buron. Dan Reo sudah pasti sangat berbahaya. Malam harinya, Shimura nekat menemui Reo sendirian. Nah, di sana dia meminta Reo memberikannya waktu sebulan. Akun itu akan jadi milik Reo sepenuhnya apabila dia bisa mengalahkan Shimura. Dengan senang hati, Reo menerimanya, cuy. Besoknya, Shimura langsung memberitahu Aki dan juga Kanegon. Kemudian dia langsung menemui Ogi dan juga bertanya cara mengalahkan bela diri Taekwondo. Ogi berkata, jika bisa menghentikan tendangannya, kau mungkin bisa menang. Tapi itu cukup mustahil bagi pemula. Nah, kemudian di saat Shimura pergi dari sana, ada satu orang yang terus memperhatikan Shimura dengan raut wajah kepedulian gitu, cuy. Mungkinkah dia si kepala ayam? Tak lama setelah itu, Shimura malah disamperin oleh penyelenggara jagoan jalanan. Dia bernama Kuwata. Dia langsung mengajak Shimura untuk ikut di acaranya, cuy. Shimura menolak dengan halus. Kuwata menambahkan kalau dia butuh uang, Shimura bisa menghubunginya kapanpun itu. Di waktu yang sama, ayah aku menemuinya dengan raut wajah marah. Yap, dia sudah melihat video aku yang lagi viral. Ayahnya juga melarang Aki berteman dengan Shimura karena dia tahu anak seperti Shimura tidak ada masa depan dan tidak bisa memberikan keuntungan bagi Haku. Malam harinya, Aki dapat pesan teks dari seseorang yang bernama Logan. Yap, dia adalah orang yang memperhatikan Shimura tadi, cuy. Dia berkata, terlalu berbahaya jika dilanjutkan. Di waktu yang sama, Shimura akhirnya mendapatkan update video cara pemula mengalahkan petarung Taekwondo. Sebulan pun berlalu. Shimura langsung kabur memancing Reo ke toilet. Dia langsung membasahi area. Dengan ini, Reo akan sulit menggerakkan kakinya. Sedangkan Shimura masih bisa bergerak bebas dengan sepatu anti-slipnya, cuy. Awal duel mereka, Shimura emang mendapatkan beberapa bogem. Namun ketika keseimbangan Reo goyang, Shimura memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dia langsung menggunakan tackle kaki ganda yang dia pelajari dari Toke. Kemudian dia mengunci lehernya untuk membuat dia pingsan. Cukup 10 detik, Reo akan pingsan, cuy. Setelah 10 detik, rupanya Reo pura-pura tidak bergerak, tapi tetap sadar. Ternyata cekikannya itu lemah. Dan Reo sengaja membiarkan dirinya dicekik agar dia bisa melepaskan sepatu Shimura. Kini, Reo memiliki satu sepatu anti-slip dan dia bisa menggunakan tendangannya. Shimura ingat satu pesan Toki, kalau tendangan petarung Taekwondo tidak bisa dihentikan, sebaiknya kamu lari dan juga selamatkan diri. Setelah diajar habis-habisan dan juga bahkan tulang kakinya diremukkan, Shimura masih berdiri dan juga berkata, Reo Shinjo, aku tahu kamu bukan orang jahat. Kamu cuma iri dengan kami. Kanegon adalah sahabat pertamaku. Aku nggak akan memaafkanmu karena menyakitinya. Reo semakin murka dan juga menendang Shimura sekuat tenaga. Tapi lagi-lagi bukan Shimura namanya kalau dia tidak terus bangkit berdiri. Shimura masih punya teknik terakhir yaitu teknik cekikan bisbol. Shimura memanfaatkan ruang untuk menghindari tendangan. Kemudian menjatuhkan Reo lalu menggunakan cekikan bisbol. Shimura akhirnya berhasil mengalahkan Reo. Namun dia tidak bisa mengendalikan amarahnya dan masih mencekiknya, cuy. Mau nggak mau, Aki dan juga Kanegon turun tangan untuk menghentikannya. Di masa lalu, Reo pernah menolong seseorang yang ditindas. Bahkan, dia rela mengajarinya taekwondo agar bisa melindungi dirinya sendiri. Selain itu, Reo juga memberi arloji miliknya kepada orang tersebut yaitu Takuma. Dia berjanji akan menjaga hadiah tersebut sepanjang hidupnya. Suatu hari, Takuma kembali diserang oleh seseorang dan dia benar-benar dihajar sampai terluka parah dan kehilangan nyawanya. Namun di balik itu semua, Takuma berhasil menepati janjinya, cuy.
Reo akhirnya terbangun dan juga pergi dari sana. Reo tidak sadar menjatuhkan arlojinya di sana. Cuma Aki yang melihat arloji tersebut. Di waktu yang sama terungkap ternyata Kimishima adalah bawahan Kuwata, pemilik jagoan jalanan. Sekarang semakin terhubung kemana arah konflik selanjutnya. Beberapa hari berlalu, jumlah pengikut Viral Hit sudah mencapai lebih dari 1 juta. Dan donasi saat ini sudah mencapai 1.780.000 yen. Serta pendapatan mereka sekarang sudah terkumpul sebanyak 2.300.000 yen. Angka ini hampir mencapai angka yang dibutuhkan oleh Shimura. Beberapa hari berlalu, Shimura akhirnya berhasil memberikan hadiah kepada ibunya. Malam harinya, kita dibuat kaget dengan satu momen di mana Yumi harus melayani sponsor besar Candy Crush. Orang tersebut adalah ayah Haku yang bernama Watanabe. Selain memberikan sponsor, terungkap pula kalau Watanabe adalah direktur rumah sakit Ibu Shimura dirawat. Dan dia juga berjanji menghapus semua biaya berobat Ibu Shimura. Itu adalah syarat yang diminta Haku agar dia tidak menemui Shimura lagi. Shimura sangat terpukul harus kehilangan orang yang dia cintai. Bahkan dia rela datang ke rumah Haku dalam hujan, tapi hasilnya tetap nihil. Haku tetap tidak menemuinya, cuy. Di masa lalu, Hako juga termasuk orang yang diisengin oleh teman-temannya dan juga membuang gantungan milik Hako. Disitulah momen Shimura bertemu dengan Hako. Shimura dengan kepolosannya membantu Hako untuk mengambil balik gantungan yang sudah dibuang ke seberang sungai. Entah apa yang dipikirkan oleh Shimura, dia malah menerima tawaran dari Kuwata. Aki, Shimura, dan juga Kanegon salah paham dengan tawaran. Ternyata tawaran yang dimaksud adalah Kuwata sangat tertarik ingin membeli Viral Hit. Tanpa banyak ngomong, Kanegon langsung mengajak teman-temannya pergi. Di arah lain, Watanabe malah membongkar pekerjaan Shimura kepada ibunya. Dia juga menambahkan, karena ulah Shimura, anaknya itu malah dipermalukan orang-orang di media sosial dengan menyebarkan gosip kalau Shimura dan juga Haku berpacaran. Watanabe menawarkan satu perjanjian. Dia akan menghapus semua biaya pengobatan. Sebagai gantinya, ibu Shimura harus berjanji bahwa anaknya tidak akan mendekati putrinya lagi. Sang ibu langsung meminta maaf atas perbuatan anaknya. Namun di balik itu semua, dia tidak bisa berjanji tentang semua itu. Karena dia tidak bisa mengatur dengan siapa anaknya akan bertemu dan dengan siapa dia akan jatuh cinta. Di arah lain, akun Viral Hit terkena ban. Jelas, ini adalah ulah dari Kuwata. Ini juga terbukti di sebuah artikel baru yang menunjukkan kalau platform yang Viral Hit gunakan dan juga perusahaan Kuwata mau bekerja sama. Malam harinya ternyata Rumi terungkap meninggalkan Watanabe sendirian di kamar. Nah di sini Rumi juga meminta agar berhenti dari Candy Crush. Tapi dia tidak bisa melakukannya cuy. Karena kontraknya masih berjalan. Kalau dia berhenti dia harus membayar denda. Selain itu Kimishima juga memegang bukti video. Jika Rumi bertindak seenaknya maka video ini akan disebarluaskan ke media sosial. Sekarang Rumi benar-benar putus asa. Nah, di sanalah dia tak sengaja bertemu dengan Kanegon dan menceritakan semuanya. Mulai dari dua orang yang menyerang Shimura, membuat Kanegon mabuk agar bisa mencuri password akun Viral Hit. Itu semua adalah suruhan Kimishima dan juga agensi mereka berada di bawah perusahaan jagoan jalanan. Di arah lain, Shimura dapat informasi kalau kondisi ibunya semakin parah. Cuma ada satu cara untuk menyembuhkannya, yaitu dengan cara pengobatan radioterapi karbon ion. Dan harganya sangat mahal, apalagi butuh beberapa kali untuk melakukan pengobatan itu. Sekali pengobatan aja harganya itu melangit cuy, apalagi berkali-kali. Jadi kemungkinan harganya itu menyentuh 10 juta yen. Dan di sini sang dokter juga menceritakan apa yang dia ketahui tentang penghapusan biaya pengobatan yang dibicarakan oleh Watanabe. Tak lama berselang, Aki, Kanegon, dan juga Shimura menemui Kuwata dan meminta agar Viral Hit dikembalikan. Nah di sini Kuwata malah menawarkan uang 1 juta yen. Ini adalah tawaran terakhir yang dia bisa berikan. Shimura yang lagi membutuhkan banyak uang, dia malah setuju untuk bertarung. Tapi dia tidak mau bayaran itu. Yang dia mau adalah semua donasi. Mereka akan bagi jadi dua kubu donasi. Donasi ke Viral Hit dan donasi ke jagoan jalanan. Jadi terserah penonton mau donasi ke pihak mana. Kuwata setuju, tapi mereka harus pakai aturan spesial jagoan jalanan, yaitu 3 ronde 5 menit. Dan ya, kesempatan itu diresmikan. Shimura akan melawan Kuwata, pemilik perusahaan jagoan jalanan itu sendiri.
Malam harinya, Aki menemui Reo dan juga mengembalikan arlojinya. Nah, di sini Reo tahu apa yang sudah terjadi. Reo juga memperingatkan mereka agar tidak berurusan dengan Kuwata. Karena dia orang yang sangat berbahaya. Dia adalah mantan juara MMA di pertarungan ilegal. Dan bukan cuma itu, Reo melihat Kuwata berada di TKP tempat Takuma meninggoy dulu. Reo yakin 100% kalau pelaku yang menghabisi Takuma adalah Kuwata itu sendiri. Aki langsung memberitahu fakta itu kepada Shimura dan juga Kanegon. Di waktu yang sama, video Kanegon yang berada di bar juga ikut tersebar. Mereka bertiga jadi isu negatif di media sosial. Situasi buruk ini akan membuat mereka akan sulit meraup banyak donasi. Bahkan mungkin saja tidak ada yang mau berdonasi ke mereka lagi. Penghinaan terus bermunculan di media sosial bahkan juga merembet ke ranah pribadi. Yang paling terpukul atas situasi ini adalah Kanegon. Dia terus mendapatkan teror dari media sosial. Dia bahkan sudah beberapa hari tidak bisa dihubungi. Beberapa hari kemudian, Shimura berniat mau belajar lagi dari Toke. Tapi saat dia mengakses channel tersebut, akun tersebut sudah dihapus. Tepat di momen itu, tiba-tiba saja Haku datang. Nah, di sana dia menyuruh Shimura berhenti berkelahi dan tidak melawan Kuwata. Pastinya Shimura menolak. Kemudian aku menambahkan, kalau begitu, kamu tidak akan mendapatkan video Toke lagi. Karena akulah yang mengirim link video tersebut kepadamu. Namun di balik itu semua, aku tidak tahu siapa pemilik akun tersebut dan siapa orang di balik topeng itu. Kemudian Haku mulai menceritakan masa lalunya. Setelah setahun ibu Haku meninggal, ayahnya sudah menikah lagi. Haku juga selalu menjaga gantungan ayam itu, namun tiba-tiba menghilang. Haku terus mencarinya hingga akhirnya menemukan gantungan yang sama dan di gantungan tersebut ada satu link. Dia penasaran lalu membuka link tersebut. Itulah pertama kali Haku menemukan channel Toke. Haku sengaja mengirim link video tersebut karena melihat Shimura dalam masa sulit. Yap, momen itu adalah hari di mana Haku menyelamatkan Shimura dari Hamaken. Mulai dari situlah, Haku terus mengirimkan video yang dibutuhkan oleh Shimura. Lantas, Haku pun langsung pergi setelah menceritakan semuanya. Beberapa menit kemudian, akhirnya Shimura mengingat siapa Haku yang sebenarnya. Dia adalah bocah yang sempat ditolong olehnya di masa lalu. Di waktu yang sama, Aki malah menemui Kuwata sendirian. Sembari berlutut, dia memohon jangan ambil akun viral hit. Channel itu sangat penting dan juga berarti buat mereka. Berkat channel itu, mereka bisa bertahan sejauh ini. Jadi, Aki terus memohon agar Kuwata mau mengembalikan channel viral hit kepada mereka. Pastinya Kuwata dengan tegas menolak permohonan itu dan langsung pergi dari sana. Setelah Kuwata pergi, Aki menunjukkan wujud aslinya dan berkata, "Woi, sini lawan aku. Kalau kalian berani, aku adalah viral hit yang asli." Beberapa hari kemudian, Shimura datang lagi menemui Ogi untuk meminta bantuannya. Tapi Ogi menolaknya. Di momen kebuntuan itu, tiba-tiba Logan berkata, "Hey boy, mau bertemu dengan Toke nggak?" Di momen yang sama, Aki juga menelpon dan juga menyuruhnya datang bersama dengan Logan. Dan ternyata gantungan itu milik Aki. Dia menjatuhkannya di saat sedang dirundung oleh teman-temannya dulu. Selain itu, akhirnya sosok Toke sebenarnya akhirnya terbongkar. Dia adalah ayah Aki sendiri. Dan Logan adalah muridnya Toke. Dulu ayah Aki bertarung di organisasi MMA Amerika, UFC. Setelah pensiun, Toke melatih Logan, tapi Logan cedera saat latihan. Dan video yang dibuat itu ternyata dibuat khusus untuk Aki. Aki kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar negeri. Satu-satunya kawan yang dimilikinya adalah ayam peliharaannya sendiri. Tapi ayam itu mati. Untuk menghibur Aki, Toke memberinya hadiah gantungan kepala ayam tersebut. Di suatu malam, Aki berhasil menghubungi Kanegon. Dia bahkan melihat semua pesan dan juga video latihan Shimura. Aki terus menyemangati Kanegon. Dia terus menegaskan Kanegon orang yang sangat hebat. Dan viral hit tidak akan pernah ada kalau Kanegon tidak memulai semua ini. Aki juga menambahkan kalau Kanegon adalah produser dan kameramen yang sangat hebat. Aki dan Shimura akan selalu menunggunya kembali. Tanpa adanya Kanegon, viral hit tidak akan pernah bisa kembali.
Sehari sebelum pertandingan, Shimura menemui ibunya. Nah, di sini sang ibu memberi hadiah berupa syal kepadanya, kerajinan tangan yang dia buat sendiri. Sang ibu juga menyemangati Shimura dan berpesan, dia tidak boleh meninggal sebelum ibunya meninggal duluan. Nah, beberapa jam sebelum pertandingan, ternyata Kanegon sengaja menemui Hako untuk meminta bantuan. Hal itu dilakukan cuy untuk mengembalikan citra Shimura dan juga viral hit. Hako memulai siaran langsung di akunnya. Dia terus menceritakan kebaikan yang dimiliki Shimura dan juga menceritakan semua perjuangan serta pengorbanan yang Shimura lakukan. Cerita tersebut diterima dengan baik oleh publik yang sempat kecewa dengan Shimura. Selain itu, Rumi juga membantu dengan caranya sendiri. Dia sengaja merekam pembicaraan dan juga memancing agar Kimishima menceritakan siapa yang sudah menghabisi Takuma. Karena pancingan itu, Kimishima tanpa sadar langsung membongkar kalau orang yang menghabisi Takuma adalah Kuwata itu sendiri. Yap, rekaman tersebut langsung disebarkan di internet. Di arah lain, pertarungan sudah dimulai. Shimura terus mendapatkan serangan. Shimura sama sekali tak berdaya di hadapan mantan juara MMA. Yang lebih parah lagi, viral hit sama sekali tidak mendapatkan donasi dari penonton. Lantas, setelah ronde pertama selesai, Kanegon muncul dan dia langsung menceritakan semuanya. Di momen itu juga, kepercayaan para viewers akhirnya mulai kembali. Bahkan viral hit perlahan mulai mendapatkan donasi. Kemudian Kanegon berkata dengan lantang, "Hei Shimura, kamu tidak bertarung sendirian. Jadi keluarkan semua kekuatanmu dan hajar si Pak Tua Kuwata." Kemudian Aki membasuh minyak sayur di tubuh Shimura. Ronde kedua pun dimulai. Donasi juga mulai meroket. Tubuh Shimura yang licin, Kuwata tidak bisa membantingnya cuy. Di waktu yang sama, ayah Haku memakinya karena melakukan hal bodoh. Haku yang sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan ayahnya, dia langsung membogemnya. Dan ini juga timing yang sama ketika Shimura membogem Kuwata untuk pertama kalinya. Hako kabur dari rumah dan juga dijemput oleh Ogi. Shimura membuat Kuwata semakin marah. Shimura terus mendapatkan pukulan secara bertubi-tubi hingga mengeluarkan saus. Kemudian menerima pukulan brutal hingga membuatnya terkapar. Lagi dan lagi, bukan Shimura namanya kalau dia tidak bangkit kembali cuy. Untung ronde kedua pun selesai. Sekarang tinggal ronde terakhir untuk menentukan siapa pemenangnya. Baru saja ronde ketiga dimulai, Shimura masih juga terus terkena bogem. Bahkan yang lebih parah lagi, Kuwata sengaja menghalangi pandangan wasit untuk melakukan pelanggaran dengan melukai matanya cuy. Dengan satu pandangan kabur, Shimura lagi-lagi harus terkena pukulan telak di wajahnya dan terkapar di atas ring. Wasit mulai menghitung, entah keajaiban dari mana. Shimura seketika bisa mendengar suara semua orang yang mendukungnya. Bahkan dia bisa melihat semua komentar yang terus mendukung dan juga menyuruhnya untuk segera bangkit. Kini Hako juga sudah sampai di lokasi. Donasi semakin meroket. Di detik ini, donasi sudah mencapai lebih 6 juta yen. Orang-orang yang mendukung Shimura juga semakin banyak. Kali ini Shimura menggunakan segala cara untuk menghajar Kuwata. Mulai dari membogem mahkotanya, menggigit pahanya, bahkan membenturkan kepalanya cuy. Yap, semua teknik yang dikeluarkan oleh Shimura adalah pelanggaran. Walaupun Shimura dinyatakan kalah dalam pertandingan karena melakukan pelanggaran, tapi Shimura berhasil membuat Kuwata pingsan dan menjadi pemenang di hati para semua pendukungnya. Dalam kondisi yang sudah babak belur, dia tidak peduli dengan kondisinya sendiri. Shimura malah bertanya, "Gimana dengan donasinya? Sekarang kita sudah dapat uang berapa?" Pertanyaan itu yang menutup alur cerita film kali ini cuy. Gimana pendapat teman-teman untuk alur cerita film kali ini? Boleh diskusikan di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan pembahasan seperti ini, klik tombol subscribe, nyalakan notifnya agar kalian tidak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Gua Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.